Hai semua, kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari DKID. Dan setelah kemarin kita membattlekan laptop dengan prosesor Ryzen 3, hari ini kita akan membattlekan laptop dengan prosesor Ryzen 5. Tapi mohon maaf, kita hanya akan membattlekan dua laptop, yaitu Acer dan XP. Karena untuk Asus Ryzen 5, saya belum ada barangnya dan tidak bisa membattlekannya. Dan memang agak susah carinya untuk seri Asus Ryzen 5. Laptop yang akan kita battlekan hari ini adalah laptop Acer Aspire A31541 Ryzen 5 dengan XP 14CM Ryzen 5 juga. Poin dari video kita kali ini adalah apa perbedaan dari laptop Acer dan XP ini secara desain fisik dan fitur yang diberikan. Lalu bagaimana performa prosesor Ryzen 5 dengan Radeon Vega 8 yang katanya mampu menyaingi Intel di seri U. Tapi, seperti biasanya, sebelum kita bahas, jangan lupa like video ini dan share sebanyak-banyaknya serta subscribe atau berlangganan dan tekan tombol turn on notifikasi sehingga kalian tidak ketinggalan video informatif seputar teknologi dan gadget. Dan dengan mensubscribe channel DKID, itu sudah mensupport kita untuk membuat video-video lainnya. Gratis kok subscribe-nya, gak bayar sama sekali. Oke, dari seri namanya saja sudah terlihat berbeda. Kalau XP diawali dengan XP 14, yang berarti 14 inch, dan Acer A315 yang berarti 15 inch. Ya, dari dimensi layar dua laptop ini berbeda. Acer menawarkan layar lebih besar dengan ukuran 15 inch, sedangkan XP 14 inch. Dan untuk resolusinya keduanya sama, yakni HD belum Full HD, dan sama-sama menggunakan TFT LED backlight. Dari segi desain, Acer memiliki finishing garis-garis doff yang cocok untuk kalian yang tangannya cepat basah seperti saya. Jadi ketika kalian menggeser-geser touchpad, ketika tangan kalian berkeringat, permukaan rest arm di area dekat touchpad gak akan terlalu licin karena bahannya ini doff dan kasar. Sedangkan XP memiliki desain glossy dengan pilihan 4 varian warna, yaitu gold, silver, black, dan grey. Kalau desain menurut saya rasanya tergantung selera ya. Untuk varian XP Gold dan Silver memiliki finishing glossy, memang terlihat lebih elegan, namun resikonya jika pengguna tidak terlalu berhati-hati, casing akan lebih mudah terkena goresan, dan membuatnya lebih mudah baret. Sedangkan untuk varian XP Grey dan Black, finishingnya kasar, doff juga. Jadi untuk pengguna yang agak ceroboh, contohnya tidak memisahkan laptop dan charger di tas. Gesekan charger ke casing laptop tidak akan terlalu membekas jika finishing laptopnya doff dan kasar. Namun untuk glossy, otomatis baretnya akan membekas. Untuk berat, jelas Acer lebih berat karena dimensinya sudah 15 inch. Acer memiliki berat 2,3 kg dengan dimensi lebar 38 cm, tinggi 26 cm, dan ketebalan 2,4 cm. Sedangkan XP memiliki lebar 33 cm, tinggi 23 cm, dan ketebalan sekitar 2 cm, dengan berat sekitar 1,5 kg. Engsel dari keduanya menurut saya cukup kuat. Ketika saya tes buka tutup engsel dan saya gerak-gerakkan layar, tidak ada bunyi yang membuat jantung berdegup-degup karena takut patah engselnya. Dan ada fitur tambahan nih dari Acer. Acer memiliki engsel yang bisa diputar 180 derajat yang dinamakan 180 degree lay oleh Acer, yang artinya kalian bisa membuka layar laptop sejajar dengan keyboard. Dan dari sisi kemudahan untuk mengupgrade, Acer sebenarnya lebih mudah karena akses untuk membongkar sudah disediakan, tapi hanya untuk RAM dan hard disk. Karena untuk mengupgrade SSD harus membongkar area yang ada tulisan seperti ini, warranty void if still broken, yang artinya garansi kalian akan hangus jika kalian membongkar sendiri area ini. Ini yang sebenarnya saya agak lumayan bingung ya, karena di brosur Acer terpampang jelas dual storage with M.2 SATA, tapi garansi akan hangus jika kita membuka laptop di area untuk mengupgrade SSD. Apa kita harus ke service center untuk mengupgrade SSD? Well, jika memang begitu, menurut saya itu ribet banget. Kalau hanya untuk mengupgrade SSD yang sangat mudah, kita harus ke service center dulu. Tentunya akan memakan waktu dan biaya. Di sisi dalam, kita bisa menemukan dual channel RAM di kedua laptop ini. Di Acer sudah 8GB dengan masing-masing channel 4GB. Sedangkan di XP 4GB dan channel satu lagi kosong. Plus, di XP ada SSD 28 yang sudah terisi. Kalau di Acer saya tidak tahu letak slot SSD-nya di mana, karena saya tidak berani membongkar karena akan menghanguskan garansi. Membahas area keyboard, perbedaan jelas terlihat karena Acer memiliki ruang lebih karena menggunakan dimensi 15,6 inch. Maka di area keyboard terdapat numpad, sedangkan di XP tidak ada. Dan keyboard XP memiliki tombol power terpisah dengan keyboard, dan Acer menyatu dengan keyboard. Well, saya sudah pernah membahas di video sebelumnya tentang ini. Disadvantage dari tombol power menyatu dengan keyboard adalah ketika keyboard rusak, laptop tidak akan bisa dinyalakan. Terkadang orang awam yang tidak mengerti akan mengira laptop mereka matot atau mati total, padahal cuma keyboardnya saja yang rusak, yang biaya ganti keyboard itu cuma sekitar 200 ribuan. Dan travel distance dari kedua laptop ini sama, yaitu sekitar 1,7 mm. Keduanya tidak terasa enak menurut saya. Nothing special, tidak terlalu enak untuk pengetikan dalam jangka waktu yang panjang. Dan di area touchpads, meskipun sama-sama memiliki driver Windows Precision Touchpads dengan gestur, namun desain touchpads dari dua laptop ini berbeda. Di Acer sudah menggunakan desain laptop 2018 pada umumnya, yaitu area klik kanan dan kiri menyatu dengan area pointer. Sedangkan di laptop HP memisah.
Kalau saya pribadi, saya lebih memilih Acer karena terlihat lebih simpel, dan touchpad XP terlihat seperti sibuk menumpuk-numpuk. Ya, tidak terlihat simpel. Beralih ke area konektivitas, di sebelah kiri Acer ada Kensington Lock, port LAN, HDMI, USB 3.0, dan slot SD card. Di sisi kanan terdapat input power, 2 buah USB 2.0, dan jack audio. Kemudian XP di sisi kiri ada Kensington Lock, USB 3.0, slot SD card, dan di sisi kanan terdapat input power, port line, HDMI, 2 buah USB 2.0, dan jack audio. Unfortunately, keduanya tidak memiliki USB Type-C. Jadi buat kalian yang HP-nya sudah menggunakan port Type-C, sayang sekali kalian harus membeli konverter tambahan jika ingin mentransfer data atau hanya sekedar menggunakan laptop untuk power bank. Untuk Wi-Fi, keduanya menggunakan 802.11 AC dan Bluetooth-nya menggunakan versi 4.2. Untuk fan cooling, ventilasi pembuangan udara panas Acer berada di belakang laptop dan XP berada di atas keyboard terletak di perbatasan antara keyboard dan layar di bawah engsel. Wow, jangan khawatir karena kedua laptop ini dibekali dengan Ryzen 5 yang dibuild dengan microarchitecture yang memang dibuild untuk hemat daya, maka laptop tidak akan terlalu overheat seperti prosesor AMD sebelumnya. Karena menurut saya fan cooling untuk laptop low-end ya begitu-begitu saja, tidak ada yang istimewa. Baterainya juga berbeda, di Acer kamu akan mendapatkan 2 sel lithium polimer, dan di XP kalian akan mendapatkan baterai lithium ion. Mana yang lebih baik? Keduanya memiliki pro dan kontra. Ini adalah tabel yang saya kutip dari blog.revpower.com yang menjelaskan pro dan kontra dari kedua baterai tersebut. Oke, sekarang waktunya spesifikasi, yaitu bagian yang biasanya paling ditunggu-tunggu. Tidak seperti video kita yang membahas tentang Ryzen 3 sebelumnya, yang ketiganya memiliki spesifikasi yang hampir sama. Di kelas Ryzen 5 ini agak sedikit berbeda ya. Prosesor keduanya sama-sama AMD Ryzen 5 2500U dengan 4 core, 8 thread, base clock-nya 2 GHz dan bisa di boost sampai 3,6 GHz. Dan menggunakan graphic card Radeon Vega 8. Harddisknya sama-sama 1TB. Yang membedakan adalah RAM dari Acer ini 8GB dan RAM dari XP 4GB, sama-sama DDR4 dengan 2400 MHz. Namun, Acer meskipun mempunyai satu slot kosong untuk SSD M.2, Acer tidak membundling laptop ini dengan SSD, dan kalian harus membeli SSD tambahan jika ingin melengkapinya dengan SSD. Sedangkan untuk XP sudah dilengkapi SSD. Jadi yang membedakan antara laptop Acer dan XP ini adalah terletak pada RAM dan SSD. Jika Acer RAM-nya sudah menggunakan RAM 8GB namun tidak ada SSD, sedangkan XP RAM-nya 4GB dilengkapi dengan 128 SSD. Lanjut ke tes performa, karena keduanya menggunakan prosesor Ryzen 5, maka saya akan membahasnya menjadi satu saja agar videonya tidak terlalu panjang. Prosesor Ryzen 5 ini masih bisa menjadi saingan dari Intel Core i5 generasi 8 Coffee Village. Video tes ini saya ambil dari channel yang bernama Brew Computing, di mana beliau mengcompare prosesor Ryzen 5 dengan i5 Coffee Village. Dan tes ini menggunakan Cinebench R15. Dan ini adalah tes multithread. Terlihat kalau Ryzen 5 mendapatkan poin 604 CB dan i5 Coffee Village mendapatkan 522 CB, di mana Ryzen 15% lebih cepat dibandingkan dengan Intel Coffee Village. Namun jika menggunakan tes dengan single thread, Coffee Village mendapatkan poin 147 CB dan Ryzen mendapatkan 137 CB, yang berarti Intel lebih cepat 7% dibandingkan Ryzen. Namun tes ini menurut beliau tidak terlalu akurat karena Brew Computing sudah menggunakan Intel dalam waktu yang cukup lama. Kemudian di tes gaming, saya mengambil video dari Tej Pipani karena yang saya suka dari tes beliau adalah statistiknya sangat lengkap.
Dan ini adalah video tes AMD Ryzen 5 2500U Radeon Vega 8 melawan Intel Core i7 K-Village UHD Grafik 630 yang juga saya ambil dari TechSpeed nih. Menurut video ini, Ryzen mampu bersaing meskipun melawan i7 Core Village dengan RAM 16GB. Menurut saya, Intel harus benar-benar khawatir sekarang karena Intel telah mendominasi pasar prosesor selama beberapa dekade ini. Namun dengan kemunculan Ryzen, Intel harus benar-benar memikirkan langkah kedepannya untuk bersaing dengan Ryzen. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. Dan ini adalah tes Ryzen 5 Radeon Vega melawan i7 Core Village dengan VGA MX150. Well, menurut saya Radeon Vega cukup bagus, mengingat Radeon Vega ini adalah onboard dengan VRAM yang sangat kecil. Oke guys, kesimpulan video kali ini adalah dua laptop ini menurut saya adalah laptop murah dengan spesifikasi yang tidak murah. Berkat Ryzen 5 ini, dengan harga sekitar 7 jutaan, kalian sudah bisa mendapatkan prosesor yang cukup mumpuni untuk kebutuhan game ringan dan komputasi sehari-hari. Dan saya tidak akan memenangkan brand manapun, semuanya saya kembalikan kepada kalian. Kalian ingin membeli laptop yang mana? Kalau kalian suka layar 15 inch, kalian bisa memilih Acer. Kalau kalian rasa cukup berat untuk mobilitas, kalian bisa memilih XP dengan layar yang 14 inch. Jika kalian prefer SSD, kalian bisa memilih XP. Namun jika kalian ingin RAM 8GB, kalian bisa memilih Acer. Dan prosesor Ryzen 5 ini benar-benar di luar dugaan menurut saya. Karena AMD yang dulunya terkenal panas dan boros daya, dengan prosesor Zen yang baru ini, atau yang biasa disebut Raven Ridge atau Ryzen, mampu menyaingi pesaing utamanya yakni Intel dengan konsumsi daya yang rendah, namun dengan performa yang menjanjikan. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Saya mohon maaf jika videonya terlalu panjang dan membosankan, dan saya mohon maaf jika review dan pendapat saya salah. Bisa kalian koreksi di kolom komentar, dan saya akan sangat berterima kasih jika kalian mampu berpartisipasi untuk komen, kritik, saran maupun koreksi dari video review kali ini. Dan jangan lupa share dan like video ini, serta subscribe channel DKID agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Dan kita dari DKID sebagai konten kreator juga lebih bersemangat membuat video seperti ini jika kalian mensubscribe. Terima kasih banyak atas waktunya dan see you on the next video.